Kalau ngomongin program-program nih Bu, seperti podcast ini kan selain podcast banyak Bu ya programnya yang kita sedang laksanakan Bu ya. Ada sosialisasi, publikasi juga. Alhamdulillah Bu ya kita rajin Bu ya publikasi melalui Rajin banget. website ataupun medsos. Kemudian juga ada FGD, ada apalagi ada konsolidasi demokrasi Bu ya. Ada juga roadshow juga Bu ya, roadshow ke KSN. kecamatan-kecamatan. Itu berarti masuknya program-program pencegahan yang dilaksanakan atau bagaimana, bukan? Agenda-agenda tadi itu semuanya masuk ke dalam agenda pencegahan. Sebelum tahapan pemilu dimulai, Bawaslu itu semuanya ingin bertujuan menekan angka pelanggaran-pelanggaran yang ada dan yang akan datang. Jadi langkah kita mulai dari sekarang, walaupun tidak ada tahapan, kita lakukan pencegahan dengan cara yang tadi itu, sosialisasi ke masyarakat, kemudian juga kita melakukan konsolidasi dengan masyarakat. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Ruang Baja, Ruang Bahas dan Jaga Demokrasi. Tidak terasa, hari ini kita masuk ke episode ketiga, tentunya dengan pembahasan yang tidak kalah istimewanya dari pembahasan di episode-episode sebelumnya. Kali ini kita juga kehadiran tamu istimewa, yakni anggota Bawaslu Kota Cilegon. Beliau adalah koordinator divisi HPPH, ada hukum, kemudian pencegahan, Parmas, dan Humas agak panjang ini ya divisinya, yaitu Ibu Sobia. Selamat siang Ibu. Siang Mas Arif. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sehat selalu. Nah, kebetulan ini masih dalam suasana lebaran Bu ya. Tentu habis libur panjang nih Bu, semoga aja semangat kita nggak turun Bu ya. Amin. Dan terbukti Bu ya bahwa hari ini kita juga masih semangat dalam membahas dan juga menjaga demokrasi Bu ya. Seperti nama podcast kita. Nah Bu, kalau ngomongin program-program nih Bu, seperti podcast ini kan selain podcast banyak Bu ya programnya yang kita sedang laksanakan Bu ya. Ada sosialisasi, publikasi juga. Alhamdulillah Bu ya kita rajin Bu ya publikasi melalui website ataupun medsos. Kemudian juga ada FGD, ada apalagi ada konsolidasi demokrasi Bu ya. Ada juga roadshow juga Bu ya, roadshow ke KSN. kecamatan-kecamatan. Itu berarti masuknya program-program pencegahan yang dilaksanakan atau bagaimana? Bukan kalau kita berbicara Bu ya, kita ini kan lagi di masa non tahapan nih Bu. Masa non tahapan, kemudian kalau kita melihat jadwal pemilu juga belum ada Bu ya. Baru ada kalau kita merujuk ke MK itu baru di tahun 2029. Berarti hal-hal yang tadi saya sebutkan termasuk podcast ini itu masuk pencegahan atau bagaimana ya Bu ya? Iya, untuk agenda-agenda tadi itu semuanya masuk ke dalam agenda pencegahan. Karena memang kita sebelum ke tahapan pemilu dimulai, Bawaslu itu semuanya ingin bertujuan menekan angka pelanggaran-pelanggaran yang ada dan yang akan datang. Jadi langkah kita mulai dari sekarang, walaupun tidak ada tahapan, kita lakukan pencegahan dengan cara yang tadi itu, sosialisasi ke masyarakat, kemudian juga kita melakukan konsolidasi dengan masyarakat, kemudian juga roadshow ke kecamatan sekota Cilegon, bukan beberapa ya, tapi semua kecamatan kota Cilegon kita akan melakukan roadshow. Ini tujuannya apa? Untuk menekan angka pelanggaran tadi dan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya di kota Cilegon agar mereka paham, mengerti betul tentang demokrasi yang ada di negara kita. Kemudian juga mereka dengan memahami ini, angka pelanggaran-pelanggaran itu menurun, kalau bisa tidak ada, gitu tujuannya. Seperti itu. Berarti dari sekarang sudah dilakukan berbagai langkah pencegahan. Tadi tujuannya Bu ya untuk menekan angka pelanggaran gitu Bu ya. Betul. Dan juga meningkatkan kesadaran gitu Bu ya. Betul. Nah Bu, kalau tidak dari sekarang dampaknya apa Bu ya? Dampaknya kira-kira apa gitu Bu selain tadi menekan angka pelanggaran, kemudian juga dari sisi kesadaran masyarakat Bu ya. Kira-kira kalau nggak kita cegah dari sekarang dampaknya apa Bu ya? Dampaknya nanti ke depan masyarakat kan tidak paham tentang demokrasi yang ada di kita, karena kita itu kan demokrasi kita ada pemilu dan pemilihan. Itu kan harus berikan pemahaman ke mereka apa bedanya pemilu dan pemilihan. Kemudian juga mereka harus paham betul ada aturan-aturan gitu loh dalam pemilu itu. Ada aturan di mana di situ misalnya tidak boleh money politik. Kemudian juga mereka harus paham bahwa mereka harus menjaga hak pilih mereka. Mereka harus terdaftar di dalam hak pilih karena ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemilu dan pemilihan itu semuanya dari rakyat
untuk rakyat dan kembali ke mereka hasilnya kan. Jadi masyarakat itu semua harus memahami hingga hasilnya itu masyarakat semua melek tentang politik begitu. Berarti memang tujuannya salah satunya edukasi Bu ya, Edukasi. agar bagaimana caranya kemudian paham pemilu, apa itu pemilu, pemilihan, kemudian juga bagaimana demokrasi ini, isu-isu terkait demokrasi ini tetap relevan di tengah masyarakat Bu ya. Betul. Dan satu lagi, masyarakat juga tahu tentang perbedaan pemilu tahun lalu dan perbedaan pemilu dengan sekarang gitu. Iya. Salah satunya misalnya pemilu tahun lalu kan dari pemilihan presiden, kemudian kan langsung tuh kan hanya dalam jangka kurang lebih 1 tahun pilkada. Nah kalau sekarang ada keputusan MK terbaru ini bahwa kita pemilunya ada di tahun 2029. Ya, benar. Kemudian pilkadanya itu menyusul di 2031 gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi nanti perbedaan pemilu sebelum dan yang akan datang kita akan berikan semua edukasi tersebut. Baik. Berarti dengan kata lain, selesai pemilu, selesai pemilihan bukan berarti bahasan tentang demokrasi selesai juga Bu ya? Bukan, harus masih terus panjang. Dibahas terus. Karena Bu. memang kan pencegahan secara dini itu lebih baik ya, lebih baik karena agar kita semua warga Cilegon khususnya ini semua tersampaikan tentang edukasi demokrasi itu. Kalau kita sudah tahapan, khawatirnya mereka sudah berpikirnya tentang hanya calon dan lain-lain. Tapi kalau sebelum tahapan dilakukan, mereka kan masih belum ada pemikiran tentang berpikir tentang mau milih siapa dan lain-lain ya. Tapi kita memberikan edukasi bahwa aturan-aturan itu ini loh aturannya. Gitu. Berarti dari sekarang fondasi pemahamannya Bu ya sedang dibangun oleh Bawaslu, kita mengajak masyarakat untuk belajar bareng Bu ya. Iya. Kalau kita sedikit flashback Bu ya ke pemilu dan pemilihan 2024 kemarin nih. Ada nggak sih Bu kisah sukses nih dari Bawaslu Kota Cilegon sendiri melakukan pencegahan ke masyarakat, tengah masyarakat, kemudian melihat ternyata dari pencegahan ini bisa menekan atau mengurangi atau mencegah pelanggaran itu sendiri Bu? Iya, ada beberapa di daerah Kota Cilegon ya kita mensosialisasikan salah satunya tentang money politik misalnya. Money politik kita sosialisasikan bahwa money politik itu dilarang. Larangan ini juga merujuk kepada aturan di pemilu dan pemilihan. Nah, di situ ada aturan bahwa money politik itu ada pidananya, misalnya seperti itu. Nah, di situ masyarakat kan akhirnya takut hingga ada beberapa masyarakat juga ngobrol, berbicara langsung dengan kami bahwa Bu, saya udah nggak berani lagi mengambil dana dari calon karena yang Ibu katakan sayanya takut masuk penjara gitu. Jadi itu menurut kami ada hasil yang kami dapatkan, output yang kami dapatkan dari sosialisasi tersebut. Berarti masyarakat mulai sadar Bu ya bahwa ternyata dilarang ini ya Bu ya. Iya, betul. Apalagi kalau ngomongin money politik di pemilihan yang di pidana bisa dua-duanya Bu ya, pemberi dan penerima juga, dan itu langsung paham gitu Bu ya. Langsung paham. Jadi kita berikan edukasi bahwa kalau di pemilihan itu, di pilkada itu mereka mau si pemberi, penerima itu ada pidananya. Beda kan kalau dengan pemilu ya. Kalau pemilu hanya si pemberi kan, gitu. Jadi ada ketakutan dari situ. Ibu, kembali lagi kita bahas terkait pencegahan Ibu. Kalau kita di masa tahapan kan pastinya setiap tahapan tuh kita membuat pemetaan kerawanan Bu ya. Kan sekarang kan di masa non tahapan Ibu. Berarti yang dilakukan Bawaslu yang dipetakan tuh apa sih Bu? Dari pencegahan itu ada yang dipetakan atau Bawaslu sekarang sedang membuat proyeksi atau apa nih Bu? Ya, dalam non tahapan ini kita melakukan pengawasan salah satunya di daftar pemilih, di pemutakhiran data. Jadi pemutakhiran data kita awasi untuk memastikan tidak ada data ganda. Misalnya data ganda sudah tidak ada lagi. Yang melakukan pemutakhiran data itu KPU. Nah, kami Bawaslu mengawasi tentang pemutakhiran data tersebut. Pastikan di situ tidak ada pemilih ganda. Kemudian juga memastikan pemilih yang meninggal dihapus begitu. Nah, ini semuanya kita awasi. Kemudian juga kita ya untuk ke masyarakatnya itu menekan angka money politik lagi-lagi di situ. Karena kalau sudah proses kampanye agak sulit, tapi sebelum ada terjadinya kampanye
Masyarakat diberitahu, biasanya kan kampanye berbondong-bondong datang berharap dapat sesuatu. Nah, kita berikan ini kampanye itu semuanya hanya datang menyaksikan untuk mereka memahami visi misi calon, tapi di belakang itu tidak boleh ada apa-apa. Berarti saat ini ada beberapa proyeksi tadi Bu ya, proyeksinya khawatir tadi terhadap money politik Bu ya. Jadi mulai dicegah dari sekarang, kemudian sekarang juga meskipun non tahapan tapi ada pemutahiran Bu ya. Betul, dan pemutahiran itu per 3 bulan sekali ya. Per 3 bulan, berarti fokus ke situ juga saat ini Bu ya. Fokus, selalu fokus. Jadi kita lakukan pemutahiran data per 3 bulan sekali, pleno dengan KPU. Setelah itu juga kami dari hasil pleno tidak begitu saja data disimpan, tapi kami lakukan uji petik. Betul nggak nih hasil pleno ini? Misalnya si A tinggal di sini, betul nggak? Kita adakan uji petik dari Bawaslu. Kalau misalnya ternyata tidak betul, ya kami koordinasi dengan KPU bahwa itu tidak betul. Berarti selain sebenarnya di masa non tahapan ini, kita juga sedang melakukan pengawasan berarti Bu ya? Betul. Tidak hanya pencegahan, tapi juga sedang melakukan pengawasan terutama di pemutahiran data pemilih Bu ya, dan juga data partai juga Bu ya, benar Bu ya? Betul, data partai yang sama juga. Per triwulan ya, juga. Sama per triwulan, yaitu dilakukan pemutahiran juga. Saya beberapa kali pernah mendengar sih Bu, dari saya agak lupa pimpinan pusat atau pimpinan di provinsi yang bilang Bawaslu juga seperti peramal gitu Bu ya, harus bisa memproyeksikan apa sih kira-kira yang bakal terjadi di pemilu dan pemilihan ke depan gitu Bu. Nah tadi berarti kan udah ada beberapa Bu ya, yang dikhawatirkan seperti money politik dan beberapa kasus tadi Bu ya, yang mungkin pernah terjadi juga di Kota Cilegon begitu. Oleh karena itu kira-kira Bu yang mulai dirancang strategi dari sekarang nih Bu, apa nih Bu dari Kota Cilegon untuk yang tadi mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di pemilu dan pemilihan ke depan? Strategi kita yang pertama sama saja sih Mas dengan yang tadi ya. Kita lakukan sosialisasi secara masif ke masyarakat. Kemudian juga kita melibatkan masyarakat, salah satunya adalah dengan pemuda, dengan para pemuda. Kami rekrut pemuda itu dalam wadah bentuknya P2P seperti itu. Jadi strategi kami melibatkan masyarakat untuk berperan aktif bersama kami mensosialisasikan program Bawaslu yang akan menghadapi pemilu di 2029 itu. Nah, kemudian juga selain masyarakat pemuda di P2P, kami juga sama dengan masyarakat luas yang lainnya siapapun itu ketika berdiskusi, khususnya dari kami Bawaslu ya. Ketika berdiskusi ketika kita misalnya kayak kemarin buka puasa bersama, kami berikan edukasi kepada mereka gitu strateginya. Jadi dengan bertemu dengan siapapun, kami berikan edukasi bahwa demokrasi kita ini aturannya seperti itu. Kemudian juga ya itu tadi terkait larangan-larangan dan lain-lainnya. Strateginya salah satunya itu yang sedang kita lakukan. Oh, jadi salah satu strategi terbesar yang saat ini fokus ke edukasi masyarakat begitu ya? Iya. Benar-benar Bu. Jadi Bawaslu ini memandang bahwa keterlibatan masyarakat ini sangat penting Bu ya dalam pemilu maupun pemilihan pengawasan begitu Bu ya? Sangat penting sekali. Masyarakat harus berperan aktif semuanya. Jadi mereka jangan sampai apatis terhadap kabar demokrasi kita. Jadi mereka semuanya harus peduli. Kalau mereka apatis, nah ke depannya nanti kan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Tapi kalau mereka semua peduli, kemudian masyarakat satu dengan masyarakat yang lain saling memberikan edukasi, itu pelanggaran-pelanggaran nanti akan semakin bisa jadi tidak ada gitu. Jadi satu sama lainnya saling mengedukasi. Misalnya ya saya misalnya dengan tetangga minimal gitu kan, tetangganya dengan tetangganya. Jadi akhirnya kan kayak rantai kayak rantai gitu ya. Ada efek domino gitu ya. Efek dominonya gitu. Akan terjadi kebaikan di situ. Baik Bu, berarti tadi harapannya ada efek domino gitu Bu ya. Minimal ke orang-orang terdekat, keluarga, kemudian teman-teman. Mungkin kalau konteksnya Ramadan kemarin bukber gitu Bu ya. Iya, bukber. Jadi mata rantainya itu terus begitu ya, dari tetangga, teman arisan, teman sosialita. Kalau itu perempuan ya, kalau laki-laki teman mancing mungkin sambil mancing daripada mereka ngelamun. Nah, mungkin kalau Mas Arif suka mancing daripada ngelamun,
ya ngobrol aja, Mas, ini tahu nggak tentang demokrasi kita sekarang gitu kan, minimal Iya, seperti iya, itu. iya. Misalkan ya Bu ya, misalkan saya memposisikan diri saya sebagai masyarakat nih Bu. Mm-mm. Kalau melihat sekarang nih kan ada pemutahiran tadi Bu ya, Mm-mm. kira-kira Bu langkah paling sederhana apa sih Bu yang bisa saya lakukan nih sebagai masyarakat untuk mencegah ataupun mengawasi tahapan yang sedang berjalan saat ini Bu? Ya, jadi sebagai masyarakat itu Hmm. dalam mencegah pelanggaran ya, salah satunya terkait DPT daftar pemilih di saat ini itu bisa melakukan cek DPT online. Cek DPT online apakah yang bersangkutan ada atau tidak namanya di DPT tersebut. Kemudian juga cek juga data keluarga yang lainnya, masuk nggak? Kalau misalnya ternyata mereka tidak ada, itu mereka bisa melaporkan. Bisa misalnya datang ke KPU, bisa juga datang ke Bawaslu, seperti itu. Untuk kami juga di Bawaslu kan ada posko pengaduan masyarakat. Nah, masyarakat kalau misalnya KPU nggak tahu, taunya di Bawaslu, nggak apa-apa, datang ke Bawaslu mengadukan bahwa yang bersangkutan belum ada di DPT online-nya belum ada Bu, belum terdaftar misalnya begitu. Nanti kami akan lakukan pelayanan sampai mereka mendapatkan haknya untuk ada di daftar pemilih seperti itu. Berarti langkah paling sederhananya yaitu setidaknya sadar gitu Bu ya, apakah Betul. namanya saat ini masuk ke data pemutakhir atau tidak gitu Iya. Bu ya. Atau misalkan ada tetangganya yang meninggal gitu Bu ya, kemudian bisa dilaporkan, bisa juga ke Bawaslu gitu Bu ya. Bisa. Nah, masyarakat luas juga bisa, itu bukan pribadinya saja yang tadi ya. Kalau ada tetangga meninggal, saudara meninggal, itu bisa laporkan ke Bawaslu atau ke KPU. Kalau mereka misalnya sudah ada kartu kuning ya, kartu kematian kan biasanya sudah otomatis ya, tetapi khawatirnya ternyata masih belum dihapus, laporkan saja, mau ke Bawaslu, KPU sama saja. Yang pasti di Bawaslu sendiri kita ada posko aduan itu. Iya. Kemudian satu lagi, Iya, kalau ada gimana yang Bu? mau pindah, Oh gitu. kalau misalnya tetangga atau saudaranya pindah, Iya. entah kerja atau apa, itu bisa laporkan juga bahwa yang bersangkutan sudah pindah domisili ya, bukan pindah kerja, tapi domisilinya pindah nih. KTP-nya pindah misalnya ke Kota Serang atau kemana, itu laporkan juga agar mereka nanti data pemilihnya dipindahkan ke lokasi yang baru. Kemudian juga yang sekolah, misalnya yang kalau sekarang lagi tren sekolah di luar negeri, itu misalnya KTP-nya juga misalnya pindah, ya itu nggak apa-apa, laporkan juga pindah. Kemudian juga ada kalau anggota keluarganya yang 17 tahun ke atas, 17 tahun itu kan sudah punya KTP, itu laporkan, nanti menjadi pemilih pemula gitu. Berarti tadi Bu ya, langkah paling sederhananya masyarakat juga bisa ikut terlibat Bu ya dalam Betul. Pemutakhiran tadi Bu ya, pengawasan pemutakhiran. Oke. Kembali lagi boleh Bu ya ke pemilu dan pemilihan 2024 ya Bu. Kan Bawaslu berarti kalau dari cerita Ibu tadi sudah banyak melakukan publikasi, sosialisasi, edukasi ke masyarakat nih Bu. Boleh nggak Bu cerita nih Bu, ada nggak kisah inspiratif yang kemudian menunjukkan bahwa ternyata masyarakat mulai ikut tergerak untuk melakukan pencegahan gitu, bahkan untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran di pemilu dan pemilihan sebelumnya. Iya, untuk pemilu dan pemilihan sebelumnya itu masyarakat itu ada banyak sebetulnya ya, tapi yang terlihat yang sampai ke kantor ada beberapa. Itu kami melakukan sosialisasi misalnya ke OKP sekota Cilegon, kami lakukan sosialisasi. Yang namanya OKP kan biasanya rada ini ya, diskusinya rada lumayan hangat. Nah akhirnya setelah diskusi itu beberapa hari kemudian, sekitar 3 hari, mereka datang ke kami, ke Bawaslu, bahwa mereka menyatakan diri siap untuk menjadi pengawas untuk membantu Bawaslu. Dan mereka ada seminggu kemudian melaporkan karena mereka mengatakan kami sudah paham Bu bagaimana caranya melaporkan ke Bawaslu. Karena materi ini kami dapatkan waktu Ibu sosialisasi dengan OKP. Begitu. Jadi ini akhirnya menjadi kisah inspiratif ya buat Bawaslu Kota Cilegon. Ternyata dengan memperbanyak sosialisasi, walaupun mungkin tidak semuanya nyangkut,
ternyata ada gitu loh yang menjadi pengawas partisipatif tersebut yang sampai melaporkan pelanggaran ke kantor kami seperti itu. Ya alhamdulillah ya, ternyata ada keberhasilan itu. Luar biasa berarti Bu ya. Luar biasa. Levelnya, Saya sangat senang dan sampai sekarang kami masih komunikasi, masih ngobrol. Mereka terkadang chat saya, Bu, kalau kejadian ini bagaimana? Jadi alhamdulillah ada beberapa kalau media sudah otomatis ya. Kalau media tuh mereka biasanya menjadi informasi awal biasanya. Emang berarti levelnya bukan hanya paham, tapi juga udah berani Bu ya? Berani. Berarti sudah sangat baik sekali berarti Bu ya? Iya, berani. Tapi memang ada ini ya, keberanian itu hanya di beberapa orang yang berani tentunya. Tapi ada yang juga masyarakat yang mereka setelah sosialisasi, Bu kami paham tentang ini, tapi kami takut Bu kalau melaporkan ke Bawaslu. Karena nanti kalau sudah dilaporkan kaminya diperiksa pegel Bu, nantinya datang lagi malah kaminya terkuras waktu, tenaga dan lain-lain. Akhirnya kami berikan pemahaman bahwa kami pun ada menjaga identitas pelapor kalau memang tidak mau dipublikasikan. Nah akhirnya ya mereka memberikan ini, Bu di sini ada pelanggaran ya, sudah menjadikan informasi awal saja kan. Saat itu akhirnya kami yang menindaklanjuti. Jadi ada yang mau melaporkan tetapi mereka takut gitu. Tapi kami tindak lanjuti dengan seperti tadi. Ada yang memang benar-benar berani begitu kan, namanya manusia beda-beda ya. Baik Bu, berarti tadi kan kita di awal bahas Bu ya, kalau pencegahan ini tujuan akhirnya adalah agar masyarakat berani melapor Bu ya. Ternyata memang dari kisah inspiratif tadi berarti ada contoh keberhasilan ya Bu ya, bagaimana kemudian masyarakat juga berani melapor. Dan semoga berarti ini termasuk podcast kita Bu ya, podcast kita dan juga kegiatan-kegiatan yang sedang kita laksanakan hari ini semoga juga bisa mendorong dan juga memberikan keberanian gitu ya kepada masyarakat untuk juga melapor di pemilu dan pilkada pemilihan ke depannya begitu Bu ya. Oke, banyak sekali nih Bu, banyak hal banget yang saya pelajari dari podcast hari ini dan juga tentunya sangat menginspirasi kita semua ya Bu ya, termasuk kami juga nih Bu sebagai jajaran di Bawaslu itu sendiri gitu Bu ya. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, boleh nggak nih Bu? Boleh silahkan. Ternyata menjaga demokrasi itu bukan hanya soal menindak Bu ya. Iya. Jadi bukan hanya soal menindak tetapi juga bagaimana jauh lebih penting adalah mencegahnya sejak dini gitu Bu ya. Kemudian juga karena demokrasi itu tidak lahir secara tiba-tiba, jadi harus dibangun melalui kerja-kerja pengawasan yang konsisten bahkan ketika tahapan belum dimulai seperti sekarang ini Bu ya. Dan tentunya Bawaslu juga memandang bahwa masyarakat ini perannya sangat penting Bu ya. Betul. Sangat penting untuk bersama-sama mengawal demokrasi khususnya di Kota Cilegon, Kota Baja ini Bu ya. Di Kota Baja. Oleh karena itu kita ajak masyarakat untuk terus ikut bersama Bawaslu untuk terus melakukan pencegahan dan juga mengawasi demokrasi di Kota Cilegon. Alhamdulillah Bu, sudah panjang sekali pembahasan kita hari ini. Dan tentunya Bu, kita juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Dan akhirnya saya Ahmad Muarif dan saya Subiah, anggota Bawaslu Kota Cilegon. Izin pamit undur diri dan jangan lupa saksikan episode-episode podcast selanjutnya. Podcast Ruang Baja, kokoh mengawal demokrasi.